Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya? Saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau anda tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana anda dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak collabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini, tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengucapkan Allah punya anak. Dalam surat Maryam Allah ingatkan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah
karena ucapan tersebut. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Lihat jemaah sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah, sampai-sampai langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Lalu pantaskah seorang muslim mengucapkan selamat ketika mereka merayakan Natal, hari lahir Tuhan mereka yang mereka sembah? Pantaskah seorang muslim mengucapkannya? Lihat